Halo guys, welcome di live streaming Future Education Indonesia. Sebentar, aku mute dulu ya. Hold on. Oke, udah hadir ya semuanya, ada 89. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu yang lainnya, teman-teman yang lain untuk bergabung di live streaming ini. Kita kasih waktu 2 menit. Oh, udah pada hadir nih semuanya. Ada kakak Fatima, kakak Pinky, kakak nggak tahu deh gitu ya. Ada kakak Dimain Perfume, kakak Riz 96 udah hadir dari Surabaya. Wow, jauh sekali. Kakak Ata juga, hai semuanya. Buat teman-teman udah pada follow belum? Kalau belum follow, silahkan follow dulu. Kenapa? Karena nanti teman-teman juga nanti bakal dapetin notifikasi kalau kita live streaming lagi, gitu ya. Karena di setiap hari dari tanggal 18 Desember sampai 27 Desember kita bakal ada materi ya yang bakal disampaikan juga berbeda-beda, gitu ya. Gresik hadir, wow mantap. Sudah dong, mantul ya kakak Teh Alkemis, kakak siapa lagi? Kakak Sani, kakak Zisa, kakak Lilianti. Udah ada 115, oke. Ya, ini aku mau kasih tahu dulu nanti kalian alurnya pelatihannya seperti apa. Terus nanti aku juga bakal kasih tahu juga sistemnya ya seperti apa. Jadi biar teman-teman juga paham nih gimana nih sebenarnya alur pelatihannya seperti apa. Sebentar ya, kita sambil tunggu teman-teman yang lain juga pada bergabung terlebih dahulu. Ini aku, oke, kita masuk ke sini dulu aja. Ya, sambil nunggu nanti kita akan mulai di jam 8.05 kali ya enaknya ya. Daripada hadir ya, kelompok hadir, mantul ya, jauh banget. Oke, semoga ilmunya bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Sekarang di sini aku mau jelasin dulu aja mengenai alur dan sistem pelatihannya ya. Bandung Barat, wow, Bandung Barat itu Bandung Barat kampungku ya, kampung asalku di Bandung Barat. Halo juga kakak Titin, kakak remaja muslim, teman-teman semuanya Tangerang hadir ya. Oke, sekarang di sini aku mau jelasin dulu tentang alur dan sistem pelatihannya. Jadi, yang pertama, pelatihan ini akan dimulai dari tanggal 18 hari ini ya, 18 Desember sampai 27 Desember. Setiap hari ya, itu totalnya ada 10 hari kita bakal latihan intensif tentang live streaming, short video, sama mungkin tema-tema lainnya juga. Nanti pokoknya setiap hari bakal berbeda-beda. Materinya dilangsungkan ya dari jam 8 sampai jam 10 malam, itu paling lama. Jadi nggak mesti 2 jam, tapi bisa 1 jam aja, bisa 1,5 jam, tergantung juga dengan isi nanti dari materinya ya. Pokoknya yang pasti kita akan mulai pelatihan dari jam 8 malam, maksimalnya di jam 10 malam. Jadi biar teman-teman juga nggak terlalu malam ya, takutnya nanti kalau ada yang besoknya kerja jadi ngantuk gitu ya. Sedangkan untuk pelatihan ini diselenggarakan secara live streaming di akun TikTok ini. Jadi teman-teman semuanya pasti jangan lupa follow dulu. Hai kakak host dan kawan-kawan semuanya, kakak muslim. Dan yang terakhir, member, teman-teman semuanya itu juga wajib mengikuti online test. Jadi ini ada pelatihan, nanti bakal ada online testnya juga. Teman-teman diharapkan ikut ya, dan juga berpartisipasi. Untuk alur pelatihannya ya, nanti slide-nya dikasih nggak kakak? Dikasih, kakak Dimain Perfume, tenang aja. Nanti ada recordannya, kalian juga bisa akses. Siapa tahu teman-teman pengen lihat-lihat lagi ya. Sekarang tentang alur untuk pelatihannya. Jadi yang pertama, teman-teman join live streaming. Yang kedua, sekarang absen di kolom komentar dengan format nama lengkap ya. Kalian komen nama lengkap kalian, tulis di kolom komentar, terus kalian screenshot. Itu wajib di screenshot sebagai bukti absen. Absensinya tulis nama di kolom komentar, terus di screenshot. Setelah di screenshot, kalian ikuti sesi pelatihannya sampai akhir. Nanti di akhir kalian sama lagi ya, screenshot lagi. Jadi ada bukti di awal dan juga ada di bukti di akhir kalau kalian ikut materi ini sampai selesai gitu ya. Dan juga setelah live streaming berakhir, nanti aku bakal kasih kalian link untuk Google Form atau questionnaire atau online test ya, buat teman-teman semuanya isi. Setelah kalian isi, gampang kok, tenang aja, aku buat kalian gampang online testnya ya, biar pada lulus semuanya. Nanti kalau misalnya kalian udah isi online testnya, kalian tinggal chat ya, chat ke admin 1. Nanti kan kalian tahu kan admin 1 yang mana tuh, udah ada namanya di situ ya, di grup chat sudah ada. Nanti kalian kirim ke admin 1 screenshot awal dan screenshot akhir beserta kasih tahu kalau kalian sudah isi tes online gitu ya. Seperti itu. Jadi silahkan buat teman-teman yang belum absen, silahkan absen dulu, terus di kolom komentar langsung screenshot. Oke, kita akan mulai sebentar lagi untuk materinya ya. Silahkan komen-komen di kolom komentar, langsung screenshot. Oke, kita tunggu 1 menit lagi, kita mulai ya. Kita tunggu 1 menit lagi, kita bakal segera mulai untuk materinya di jam 8.07 deh ya. Seperti itu. Ramai banget. Oke, aku juga mau kasih info nih. Bentar. Di grup juga ya.
tentang alur pelatihannya. Jadi teman-teman juga nanti bisa baca-baca lagi ya untuk alur pelatihannya seperti apa. Sebentar ya. Oke. Sudah ya? Masuk ya, kita mulai ya. Kita mulai ke materi pertama sebentar. Oke, jadi untuk materi kali ini kita akan lebih banyak ngomongin tentang logika dasar antara live streaming dan juga shorts video. Jadi nanti kita bakal belajar tentang live streamingnya dan juga bakal jelasin juga, aku juga bakal jelasin tentang shorts videonya. Ya, untuk daftar isinya seperti ini. Ini aku cuman bakal singkat-singkat aja. Jadi ada tentang sifat dasar TikTok, ada cara bikin shorts video, live streaming, dan juga hubungan antara shorts video dan juga live streaming. Kakak Rara latihannya nanti bisa kita kasih ya, record aja kita kasih kok, tenang aja di grup community, tenang aja. Oke ya, aku mulai ya. Nanti sesuai dengan voting di grup chat, teman-teman nanti bisa kumpulin pertanyaannya dulu, terus nanti kita bakal tanya jawab di belakang ya, sesuai dengan request kalian nih, polling kalian yang sudah kalian isi tadi di grup chat. Oke? Selanjutnya, ini ya, kita masuk ke bab 1, yaitu 2 hal yang perlu diketahui tentang TikTok. Jadi kalau misalkan kalian pakai logika dasar, misalkan kalian punya sebuah toko di marketplace lain, kalian sudah berhasil di marketplace tersebut, terus kalian pengen kalian pengen pakai strategi itu di live streaming TikTok, itu nggak akan berhasil. Tingkat keberhasilannya hampir 0. Kenapa? Karena semua platform marketplace manapun ya, marketplace lain kayak misalkan kita sebut aja si Oyen atau si Biru gitu ya, itu kalau misalkan kalian pakai strategi yang sama di sana, kalian bawa ke sini, nggak akan ada hasilnya. Kenapa? Karena semua platform itu punya algoritmanya masing-masing, terutama TikTok, karena TikTok kan dia memang awalnya kan dari entertainment ya, awalnya memang bukan marketplace, jadi algoritmanya beda banget. Kayak misalkan di sini aku kasih contoh aja, ini TikTok di Tiongkok sama versus TikTok di Southeast Asia. Di sini kelihatan nggak untuk tulisannya? Bentar ya, aku coba cek dulu. Tulisannya terbaca atau tidak nih sayang? Coba dilihat dulu, di komen dulu, kebaca atau enggak? Atau perlu di zoom nih? Coba. Enggak. Kepotong kak, agak burem, kecil blur. Oke. Aku gedein dulu. Gedeinnya gini deh. Bentar ya. Sebentar, coba kita gedein dulu. Kita tutup. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke ya. Atau ini aku kecilin lagi sedikit sebentar. Nah, segini ya. Jadi di sini saya bakal jelasin juga nih perbedaan antara TikTok Shop di Tiongkok sama di Southeast Asia. Jadi kalau misalkan di Tiongkok itu mereka kebanyakan konsumennya itu lebih percaya sama hostnya. Jadi kalau misalkan di Tiongkok sana itu ada namanya kayak Li Chiaqi, ada Lu Yonghao atau selebriti lainnya. Jadi mereka tuh lebih percaya sama si selebnya. Mau selebritisnya itu mau jualan produk apapun, kayak misalkan cuma gantungan kunci atau kaos kaki sekalipun, ya mereka pasti bakal beli karena mereka punya tingkat kepercayaan yang tinggi sama KOL di sana atau influencer atau selebriti di Tiongkok itu sangat-sangat terpercaya, kredibilitasnya tinggi sehingga mereka nggak peduli nih mau mereka bawa atau promosikan produk apa, mereka pasti bakal beli. Beda sama kayak yang di TikTok Southeast Asia. Kalau misalkan di TikTok Southeast Asia ini, di Asia Tenggara, itu biasanya konsumen di Asia Tenggara itu melakukan check out karena nama besar dari produknya. Jadi kalau kita ya, kebanyakan terutama di Indonesia, kita nggak terlalu pentingin misalkan brand ambasadornya siapa atau KOL-nya siapa yang mempromosikan produk, asalkan produknya itu brandnya sudah bagus, dan juga sudah banyak manfaatnya, harganya juga murah ya menurut kita, itu kita pasti bakal check out ya nggak sih? Jadi kalau di Southeast Asia, terutama di Indonesia, kita lebih mentingin tentang nilai atau value dari produknya tersendiri. Jadi di sini juga ada perbedaan antara TikTok Shop di Tiongkok sama TikTok Shop di Southeast Asia, di mana ada muncul ya perumpamaan atau ada istilah people carrying product versus product carrying people. Jadi intinya itu sebentar. Ini kok kayak kurang oke. Jadi intinya kalau misalkan yang people carrying product, mereka lebih fokusnya ke hostnya,
hostnya siapa dulu, brand ambassador siapa, baru mereka mau beli. Sedangkan kalau produk carrying people itu lebih condongnya atau lebih fokusnya ke nilai dari brand, nilai dari produknya tersebut. Kayak misalkan value-nya tadi, fungsinya apa. Jadi nggak peduli mau hostnya siapa. Jadi kita juga nggak perlu effort banget nih harus promosiin produk kita sama KOL yang langsung besar. Itu nggak perlu ya. Jadi hostnya siapapun terserah. Yang penting produknya memang punya kualitas yang bagus. Seperti itu ya. Lanjut lagi kita ke slide berikutnya. Oke, ini aku rapihin lagi. Apa perbedaan logika e-commerce, TikTok, dan juga e-commerce tradisional? E-commerce tradisional itu kita sebut saja marketplace yang lain ya. Jadi biar teman-teman di sini nggak pusing. Kalau apa sih maksudnya itu e-commerce tradisional? E-commerce tradisional itu adalah marketplace lain. Jadi bukan yang entertainment, tapi dia memang benar-benar full marketplace. Kita sebut aja tadi yang si Oyen atau si Biru. Gitu ya. Jadi apa nih perbedaan logika antara marketplace TikTok sama marketplace lain? Di sini mungkin teman-teman ada yang tahu juga, mungkin ya, siap bisa jawab di kolom komentar. Apa sih karakteristik konsumennya yang membedakan antara platform di tempat lain atau di TikTok? Ada yang tahu perbedaannya apa? Karakteristik konsumennya. Karakteristik konsumennya biasanya orang-orang yang check out di tempat lain tuh mereka kenapa sih pilih platform tersebut? Kenapa sih mereka pilih di TikTok? Ada yang tahu nggak? Coba dia pikir-pikir dulu apa sih bedanya. Kalau TikTok cari hiburan. Oh, terus siapa lagi? Kata kakak Muma NG. Siapa lagi? Ayo, ada lagi yang mau jawab? Kalau TikTok ada konten dan video menarik. Kata-kata. Kalau di TikTok mudah karena lebih efisien. Di TikTok segmen marketnya harganya menengah ke atas. Oke, jadi sebetulnya yang paling gampangnya ya. Yang paling gampangnya kalau misalkan di platform lain biasanya pelaku atau perilaku atau karakteristik dari konsumennya biasanya mereka udah tahu mau beli produk apa. Ya nggak sih? Kayak misalkan nih, tisu habis di rumah, tisunya habis di rumah. Sehingga aku akan langsung buka produk atau nggak buka marketplace yang lain untuk mencari tisu. Lalu kita akan langsung klik di platformnya itu, terus kita juga langsung klik kita mau cari produk apa. Terus kita comparing toko-tokonya yang bagus yang mana, harganya yang murah yang mana, kita lihat testimoninya. Betul? Jadi yang pertama, kalau di tempat lain, di marketplace lain, mereka sudah tahu mau beli apa. Mereka sudah punya intentions, sudah punya kebutuhan yang harus mereka penuhi. Sedangkan kalau di platform TikTok, sebenarnya mereka buka TikTok buat apa sih? Yang tadi benar, yang pertama benar, karena mereka awalnya cari hiburan. Buka TikTok, ngeliat, scrolling, sebenarnya mereka cuma pengen lihat interesting content yang menarik aja. Mungkin mereka lagi bosan, lagi gabut, lagi rebahan aja, lagi WFH, santai-santai mungkin ya, adanya scrolling TikTok, ngelihat ada video yang menarik atau ada live streaming yang menarik sehingga mereka pengen join, mereka pengen nontonin live streamingnya. Yang awalnya mereka cuma cari hiburan aja, sedangkan sekarang mereka tiba-tiba menemuin live streaming yang menarik nih menurut mereka, entah itu dari hostnya yang menarik juga atau dari produknya. Lagi ada flash sale kayak kemarin, misalkan lagi ada viral itu kayak garam yang harganya murah banget, 10 pieces garam harganya cuma 5.000 gitu ya. Yang asalnya kita nggak butuh, yang asalnya kita nggak punya needs atau kebutuhan ya, intention untuk membeli. Ketika kita melihat produk yang menurut kita menarik atau interesting content, kita bakal langsung beli produknya. Jadi, kalau misalkan disimpulkan, kalau di marketplace lain itu penggunanya lebih berfokus pada pembelian barang dengan pengalaman belanja yang lebih mudah atau lebih efisien. Sedangkan kalau misalnya di TikTok itu fokus pada hiburan dan pembelian impulsif. Jadi yang awalnya nggak mau beli, tiba-tiba jadi beli. Jadi kebanyakan tuh lebih ngikutin tren ya, atau yang video-video viral. Jadi lebih ke pembelian impulsif gitu ya. Seperti itu. Sekarang nge-lag kakak. Emang nge-lag kakak? Lancar ya? Betul. Sekarang kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nih, di sini ada 3 langkah untuk menguasai keterampilan dasar short video. Jadi kita sekarang bakal mulai untuk membahas tentang shorts videonya ya. Nanti kita bakal bahas tentang live streaming, sekarang kita bahas mengenai shorts videonya. Segini oke ya? Atau kepotong? Coba aku kecilin lagi sedikit. Nah, aman ya? Segini ya?
Oke, jadi kita masuk ke bab 2. Ada 3 langkah dasar untuk menguasai keterampilan dasar video. Jadi short video, untuk buat video. Short video itu konten yang kita bikin ya di TikTok ya, buat teman-teman yang belum tahu. Video tanpa tujuan yang jelas itu nggak akan jadi video yang bagus. Teman-teman harus tahu dulu fungsi dari kita bikin konten itu buat apa. Kira-kira menurut teman-teman semuanya, kalian tuh bikin konten sekarang di TikTok tujuannya buat apa sih? Coba, aku pengen tanya dulu, buat apa sih kalian bikin konten rajin-rajin itu tujuannya buat apa? Coba, kita lihat dulu. Ada yang tahu? Tujuannya buat apa? Kalian bikin konten buat apa? Buat jualan. Tentu buat jualan. Ada lagi? Buat jualan. Apakah cuman berjualan aja? Supaya jualannya laris, dapat followers, dokumentasi, biar ada yang beli, daily job. Menarik pembeli, biar dapat traffic live, betul? Ya, betul banget. Jadi di sini ada 2 tujuan utama kalian bikin short video. Ada ini, burem ya? Iya sih, dikecilin dikit, kepotong kayaknya. Sebentar ya, biar bos nggak marah, biar FYP. Bentar ya, di sini aman ya? Atau nggak di zoom cuman ininya aja, tulisannya aja. Saya baru masuk nih, masih bisa absen ya kak? Bisa, silahkan. Oke, aman ya, segini ya. Nih, di sini ada 2 tujuan utama bikin shorts video. Yang pertama adalah conversion. Conversion itu adalah suatu keadaan, perubahan suatu keadaan dari keadaan lainnya. Jadi misalkan kalian yang asalnya nggak tahu produk nih ya, yang asalnya nggak tahu produk, jadi mengetahui produk, itu yang akan perubahan suatu keadaan ya, dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Itu yang kita sebut dengan conversion. Jadi ada perubahan keadaan. Yang asalnya nggak tahu jadi tahu, yang asalnya cuma penasaran doang jadi pengen beli. Itu adalah conversion. Jadi tujuan utama bikin short video atau bikin konten itu yang pertama adalah conversion. Inti dari short video adalah untuk menampilkan keunggulan ya, melalui konten video singkat, sehingga pengguna yang awalnya mungkin nggak memiliki keinginan beli jadi akhirnya beli ya. Dan yang kedua adalah traffic. Tulisannya ketutup kepala. Iya nih, aku harus gimana dong? Oke, aku kasih ke atas sebentar ya. Nih, iya nggak sih? Tuh, ya. Jadi yang kedua ada traffic atau followers ya. Jadi kita bikin konten tujuannya buat apa? Buat menjangkau audiens yang lebih luas, betul kan ya? Kalau misalkan kita mau beli cuma ruang lingkupnya cuma teman-teman aja, teman-teman kita juga nanti bakal habis ya. Teman-teman kita cuma berapa gitu kan? Sehingga kita bikin konten buat apa? Sehingga kita buat konten untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Sebentar, banyak yang bilang kepotong. Nih. Kayak gini ya, lag banget di sini. Naik traffic, betul. Jadi memang yang pertama tadi, ingat 2 tujuan utama bikin short video. Yang pertama untuk conversions, yang kedua untuk traffic. Teman-teman di sini bisa screenshots atau ke teman-teman kalau misalkan punya catatan silahkan dicatat aja materinya ya, yang menurut teman-teman itu penting. Oke, jadi ada 2, conversion dan juga traffic. Selanjutnya, sebentar. Ini kok agak nge-lag ya. Oke, ini harus aku ubah-ubah sendiri gitu loh. Emang agak sulit ya di sini. Dan yang selanjutnya, apa yang menjadi tolak ukur suatu konten yang baik? Menurut teman-teman semuanya di sini aku juga mau tahu dong, kata teman-teman, kualitas yang bagus tuh kayak gimana sih dari konten? Kalian itu taunya konten tuh bagus dari apa? Tolak ukurnya apa? Apakah dari viewers? Ataukah dari jumlah likes? Atau dari apa? Menurut teman-teman apa? Gimana nih? Apa yang menjadi ukuran kualitas sebuah shorts video itu bisa dikatakan bagus atau tidak? Viewers, konversi ke penjualan, live streaming viewers, punya engagement, yang beli banyak dari viewers. Oke, kebanyakan ada interaksi, tidak melanggar hak cipta, isi alur konten, kataan C. Oke. Yang gampang di sini adalah yaitu tingkat penyelesaian shorts video atau yang biasa kita sebut dengan completion rate. Completion rate itu apa? Itu ada rumusnya ya teman-teman ya. Jadi ada panjang durasi video yang ditonton oleh konsumen dibagi total panjang durasi video. Ibaratkan teman-teman bikin satu konten
kontennya berdurasi 30 menit misalkan ya. Teman-teman bikin konten, satu konten isinya 30 menit, terus kalian cek average rate durationnya berapa, rata-rata orang tonton video kita tuh berapa detik. Misalkan dapatlah data dari TikToknya itu 10 ya, jadi average rate-nya di 10, kita bagi, berarti 10 dibagi 30 detik tadi, jadi berapa? 0,3. Nah, menurut teman-teman semuanya 0,3 itu bagus atau tidak gitu ya untuk sebuah konten. Jadi durasinya 30 detik, yang nonton 10 detik, menurut teman-teman bagus atau tidak? Semakin mendekati angka 1 itu semakin bagus. Jadi semakin besar semakin bagus ya. Jadi kalau misalkan nih kita bikin videonya 30 detik, terus yang nonton juga sama 30 detik juga. Jadi 30 dibagi 30 sama dengan berapa? 1 kan? Jadi itu bagus. Jadi artinya viewers itu tertarik dengan konten yang kita buat. Konten kita bagus. Jadi belum tentu juga nih viewers yang naik ya, viewers yang tinggi, completion rate-nya juga tinggi gitu ya. Belum tentu likes-nya tinggi, completion-nya bagus juga. Jadi kalian bisa cek sendiri di video kalian. Teman-teman di sini juga nanti setelah live streaming kalian bisa mulai untuk lihat nih analisis dari konten-konten yang teman-teman buat. Apakah completion-nya tinggi atau tidak? Betul ya? Kalau 3 menit bagus juga. Ya, bisa. Tergantung durasinya ya. Teman-teman kalau misalkan bikin di video di TikTok juga kan nggak usah ya terlalu panjang sampai kayak di platform lain kan yang sampai berjam-jam. Jadi kalau misalkan buat naikin completion rate itu biasanya durasinya nggak terlalu banyak. Kenapa? Biar bikin penonton juga tetap fokus ya sama konten teman-teman semuanya. Selanjutnya, nah, di mana penjual dapat melihat tingkat penyelesaian short video? Atau tadi datanya kamu bisa cari lewat mana nih gitu ya. Teman-teman bisa klik aja, bisa cek sendiri ya. Di sini. Kelihatan nggak ya? Wait, sebentar. Nih, aku zoom in lagi sedikit. Di sini ya. Untuk penjual bisa melihat tingkat atau enggak datanya itu di mana. Kalau misalkan teman-teman ada di handphone, teman-teman bisa masuk ke profile teman-teman sendiri, bisa langsung klik Creator Tools, Analytics, dan juga masuk ke Shorts Video. Atau kalau misalkan teman-teman mau buka lewat Seller Center juga bisa. Jadi kalian bisa masuk ke Seller Centernya, ke data Kompas, langsung ke live atau juga video. Di situ ada detailsnya. Yang pasti tadi juga teman-teman udah tahu kan rumusnya apa. Ingat rumusnya seperti apa. Karena itu kepake banget untuk analisis ya video konten kalian bagus atau tidak. Di sini ya. Jadi di mana kalian bisa dapatin datanya di sini. Boleh di screenshot atau boleh ditulis. Selanjutnya ya. Selanjutnya di sini aku bakal kasih kalian rincian naskah. Untuk rincian naskahnya ini aku bakal zoom in, tapi aku liatin dulu ya, sedikit dulu. Jadi kalian bisa lihat dulu ini. Strukturnya ada 4, 1, 2, 3, dan 4 seperti ini ya. Struktur untuk naskah. Jadi sebenarnya meskipun nggak ada formula pasti untuk FYP, jadi nggak ada nih formula yang pasti biar FYP tuh nggak ada. Tapi dari konten yang FYP, biasanya mereka mempunyai struktur atau poin yang sama yang akan aku bawakan. Jadi di sini ada rincian naskah video trending e-commerce. Ini teman-teman juga bisa pakai, nggak cuma di platform TikTok aja, tapi di platform lain juga. Blur banget, bentar. Nanti zoom satu-satu ya. Tapi aku pengen teman-teman lihat dulu kalau kita punya 4. Kita punya 4 struktur. Ini aku zoom in di bagian yang pertama dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk rincian naskah yang pertama, untuk 3 detik pertama teman-teman itu harus gunakan. Kenapa? Karena di 3 detik pertama itu kayak jadi penentu nih apakah konten kalian bakal ditonton sampai akhir atau enggak. Makanya di struktur pertama ya, di struktur pertama yang paling awal itu adalah hooknya. Mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu juga ya. Di awal pastikan kalian bikin klip yang benar-benar membuat orang-orang tuh penasaran sama video kalian. Jadi di 3 detik pertama ini juga untuk identifikasi kelompok. Identifikasi kelompok itu apa? Seperti ini contohnya. Jadi misalkan teman-teman jualan spare part motor, misalkan ya, teman-teman jualan spare part motor. Terus kalian langsung nih kalian tampilkan hooknya ya tentang spare part motor. Otomatis teman-teman yang cewek-cewek terutama yang carinya, yang interestnya lebih ke beauty, pasti langsung nge-skip kan videonya karena mereka nggak butuh. Sedangkan buat teman-teman yang butuh banget spare part motor ini, mereka pasti bakal langsung tontonin.
Jadi di awal, di 3 detik pertama itu juga bisa dijadikan sebagai langkah ya untuk mengidentifikasi kelompok target. Jadi kita kecilkan, kita biar target market kita nih ya, video kita tuh nyampe ke target market kita kasih 3 detik pertama atau hook yang memang sesuai sama apa yang kita jual. Yaitu untuk 3 detik pertama, struktur yang pertama. Struktur yang kedua yang ini, menciptakan konflik. Ya, jadi setelah kita kasih hooknya di depan, ya hooknya itu menarik, bisa before dan after, atau bisa pokoknya klip yang paling menarik lah dari video kalian, itu bisa langsung ke konfliknya, permasalahannya. Yang kalian juga bisa kasih permasalahan-permasalahan yang relatable, ya. Nanti aku bakal kasih contoh skripnya, naskah skripnya seperti apa. Di sini teman-teman bisa belajar tentang strukturnya terlebih dahulu ya. Seperti ini. Jadi di sini kalian bisa kasih konfliknya itu sebesar 20% dari total durasi video. Jadi nggak usah terlalu banyak, cukup 20% saja ya untuk porsinya. Jadi biar nggak terlalu panjang. Setelah itu, sebentar lanjut lagi ke struktur yang ketiga. Untuk struktur yang ketiga itu, oke kan, bentar aku cek dulu. Oke, struktur yang ketiga itu menampilkan sorotan produk. Itu 50% dari waktu ya, atau dari total presentasi produknya itu yang paling lama. Jadi yang pertama tadi setelah kita udah kasih hooknya, kita kasih ke permasalahan, baru di sini nih kita kasih tahu produk kita tuh apa ya produk yang kita jual, keunggulannya apa, unique selling point-nya seperti apa. Itu teman-teman juga bisa belajar ya. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan 50% porsi ya di videonya masing-masing ya untuk menampilkan atau enggak mempresentasikan produk yang teman-teman jual. Dan yang terakhir, di 10% terakhir teman-teman bisa kasih alasan untuk bertindak, atau yang biasa kita sebut juga dengan call to actions ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen audiensnya untuk beli, berarti call to actionnya jangan lupa check out ya, gitu ya. Atau jangan lupa klik keranjang kuning ya, seperti itu. Atau misalkan kalau misalkan teman-teman pengen lagi bikin video-video yang untuk menaikkan engagement, jangan lupa follow ya, jangan lupa likes ya, atau komen ya. Gitu kan, itu kan ajakan. Kalau ajakan itu ini sayang, yang terakhir ini memberikan alasan untuk tindakan, dan juga akhirnya dengan ajakan. Ajakan apapun, boleh check out, boleh follow, yang penting ada CTA-nya atau call to action. Gitu ya. Coba ulang yang kedua. Nanti kita bakal lihat lagi nanti. Bakal kita review lagi nanti. Yang pasti yang pastinya keempat strukturnya teman-teman juga tadi harus paham ya. Sebentar. Ini harus aku edit dulu lagi. Intinya ada 4. Yang pertama ada apa? Hooknya ya. 3 detik pertama ada hooknya. Opening, yaitu identifikasi kelompok yang pertama. Yang kedua, permasalahannya. Konflik permasalahan seperti apa? Ya, yang ketiga, di sini baru perkenalan produknya. Teman-teman jualan apa? Unique selling point-nya apa? Dan juga yang terakhir, di sini adalah call to action-nya. Jadi ada 4. Ingat ya, dicatat ada 4. Ya, di sini aku bakal kasih liatin ke kalian juga untuk contoh skripnya, tapi mungkin ini agak ngeblur ya Zai. Nanti juga bakal jadi feedback juga buat kita nih. Jadi nanti kita bakal bikin presentasi yang lebih kecil sehingga bisa di zoom lebih ini ya, lebih gampang nanti ngezoomnya. Bentar ya. Segini cukup dulu ya. Segini aku kasih kamu contoh naskah ya, video trendingnya. Jadi 3 detik pertama yang aku tadi. Ini aku kasih kamu contoh kalau kamu mau bikin video tentang skincare misalkan ya. Jadi sini ada visualnya. Blur ya? Iya blur sayang, tapi tenang aja, nanti aku bakal kasih kalian ini ya. Bakal kasih kalian PPT-nya. Jadi kalian nanti bisa buka presentasinya, bisa lebih bisa lebih oke, bisa lebih jelas. Soalnya ini memang nggak bisa kita ubah dan kita nggak bisa kita apa-apain lagi nih. Soalnya baru pertama juga nih kita live streaming di TikTok ya, Zai. Oke, lanjut dulu ya. Di 3 detik pertama itu ada hooknya. Contohnya visualnya seperti apa nih? Misalkan tampilan close up untuk kulit yang kering kusam misalkan ya. Teksnya itu bukannya nanti kena overclip, enggak, tenang aja kalau sayang ya. Lanjut lagi ya, sekarang ke visualnya, tampilan close up. Jadi tampilan close up-nya seperti apa? Ada kulit yang kering, kulit kusam, terus segera menggunakan produk, itu untuk tampilan visualnya. Terus ada text layer juga, kulit kering, coba ini dan rasakan perbedaan dalam 5 menit. Terus ada audionya pemilihan audio seperti apa? Seperti misalkan ya, musik yang lembut, relaksasi dengan efek suara ding atau pop saat pengaplikasian produk. Dan yang terakhir narasinya, cukup 5 menit misalkan ya, contohnya ya, cukup 5 menit kulitmu jadi halus dan lembab. Ini cara cepat atasi kulit kering. Itu hooknya.
Hooknya cuma sebentar, 3 detik saja ya. 3 detik yang bikin teman-teman pada penasaran, apa nih 5 menit bikin kulit kering? Masa iya bisa gitu 5 menit? Itu untuk hooknya. Selanjutnya kita ke konflik permasalahannya. Waduh, ini lebih ngeblur lagi ya, say. Lebih ngeblur lagi, tenang aja. Nanti aku bakal kasih presentasinya ya buat teman-teman semuanya. Ini sementara aku ingin aja, aku bacain aja. Oke? Selanjutnya ke permasalahan konfliknya. Di sini permasalahannya, aku juga nggak kebaca. Tunggu ya. Wait ya. Di sini permasalahannya contohnya ya. Semuanya udah aku coba dari yang murah sampai yang mahal, tapi nggak ada yang ngasih hasil nyata. Kulitku tetap aja kusam dan kering. Frustasi banget. Jadi yang pertama tadi hooknya. Habis itu sekarang permasalahannya karena dia udah coba skincare lain tapi nggak ada yang ngaruh. Itu permasalahannya. Habis itu masuk ke keunggulan produk. Produk ini nggak cuma bisa buat mencerahkan, tapi bisa melembabkan sampai ke lapisan terdalam. Yang paling aku suka, dia juga cepet banget bekerja. Dalam seminggu aja kulitku jauh lebih lembab dan bla bla bla. Jadi itu masuk ke keunggulan produk. Jadi ada 3 ya, strukturnya tadi udah 3. Yang pertama hook, yang kedua permasalahan, yang ketiga keunggulan produknya, dan yang terakhir itu adalah call to actionnya. Untuk call to actionnya, ya, untuk call to actionnya teman-teman juga bisa bilang ya ke teman-teman semuanya, ke viewersnya, kayak misalkan, jadi kalau kamu udah pengen kulit yang jadi kalau misalkan kalian pengen kulit yang lebih lembab dan cerah, coba langsung, terus nama produknya apa, sekarang langsung klik keranjang kuning bla 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 bla, ada call to actionsnya gitu ya. Jadi itu sudah merangkup 4 struktur konten yang bagus, konten yang berkualitas, ada 4 strukturnya. Terus di sini juga ada tips agar videomu banyak yang views. Yang pertama adalah teman-teman di sini kalau misalkan nggak kebaca bisa juga sambil dicatat ya. Bisa sambil dicatat juga, sayang. Yang pertama, tunjukkan hasil yang nyata. Misalkan teman-teman jualan skincare, kasih before dan afternya. Atau mungkin teman-teman jualan jasa misalkan membersihkan sofa, kasih lihat before dan after sofanya sebelum dibersihkan atau setelah dibersihkan seperti apa. Itu hukumnya wajib, kasih hasil yang nyata. Karena teman-teman juga yang belum tahu tentang produk kalian, itu kan hasilnya nggak tahu ya. Terus kalau misalkan nontonin, mereka kan juga pasti butuh testimoni. Mereka butuh validasi apakah produk yang kalian jual itu bagus atau tidak. Jadi pastikan kalian kasih hasil nyatanya seperti apa. Terus yang kedua, gunakan musik yang sedang viral. Ini juga ngebantu kalian ya videonya biar lebih didistribusikan lebih banyak ya. Yang ketiga, jaga durasi video. Durasi video jangan terlalu panjang ya. Teman-teman pasti lihat juga, pernah lihat video-video terlalu panjang, malas nggak sih, say? Keburu ngantuk nggak sih? Fokus kita udah ke distract. Jadi kalian bisa maintain video kalian itu kurang lebih sekitar 30 detik. Kalau bisa jangan lebih dari 30 detik untuk bikin konten. Jadi kalian bisa padetin aja isi materinya berdasarkan 4 struktur tadi ya. Harus kurang lebih sekitar 30 detik. Terus kalian juga bisa input teks yang menarik dan jangan lupa CTA. CTA tadi apa? Call to actions. Kasih ajakan terus. Oke? Selanjutnya, 3 poin utama untuk memahami live streaming secara mendalam. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang shorts video, sekarang kita ngomongin ke live streamingnya. Nanti untuk tanya jawab, disimpan dulu, kita akan tanya jawab di akhir ya. Jadi biar takutnya nanti nggak kemalaman kita selesainya. Sekarang kita masuk ke bab 3. Bab 3 kepotong, wait ya. Sekarang kita masuk ke bab 3. Bab 3 kita bakal lebih ngebahas tentang live streamingnya nih ya. 3 poin utama untuk memahami live streaming secara mendalam. Jadi ada 3 poin nih yang perlu kalian perhatikan kalau kalian mau memulai live streaming. Yang pertama ada host, yang kedua ada produk, yang ketiga ada setting. Nanti kita akan bakal bahas dari host dulu, terus ke produk, terus ke setting. Oke? Yang pertama itu esensi live streaming ya. Esensi live streaming. Live streaming itu untuk apa sih? Apa sih esensi dari live streaming? Ya, live streaming itu esensinya ya di live streaming adalah menghadirkan suasana offline dalam bentuk online. Jadi teman-teman bisa say hi, bisa sapa penonton nih kayak gini. Kakak Hai Jason, kakak Jeme, kakak siapa lagi? Kakak Leli dan lain-lain ya. Tuh, jadi kayak bisa saling sapa. Yang kedua, menjelaskan keunggulan dari produk dan juga bernegosiasi. Bisa bernegosiasi.
Dan yang terakhir untuk mengajak konsumen untuk check out. Jadi esensi live streaming itu untuk menghadirkan tadi ya suasana offline ke online. Selanjutnya kita bakal bahas kenapa sih live streaming itu penting untuk berjualan. Wait, aku zoom sebentar. Area, semoga kebaca nih. Kepotong nggak? Lihat ya. Ya, segini aman ya? Nih, mengapa live streaming itu penting buat berjualan? Streaming itu penting banget buat berjualan nih teman-teman. Yang pertama, interaksi langsung dengan konsumen. Jadi teman-teman bisa berinteraksi langsung, seperti yang tadi aku jelaskan, bisa saling sapa, teman-teman juga bisa tanya jawab, konsumen juga bisa nih lihat produk yang kalian jual itu seperti apa, dan juga bisa bertanya dan juga mendapatkan informasi dengan real time saat itu juga. Jadi penyampaian atau enggak pertukaran informasinya itu cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun kepercayaan dan juga kredibilitas. Keuntungan dari transparansi dan keaslian yang ditawarkan live streaming itu ngebantu banget ya untuk membangun hubungan lebih personal dan dengan audiens. Jadi kayak misalkan kepercayaan dan kredibilitas itu maksudnya apa? Jadi misalkan nih teman-teman jualan baju, ini yang paling umum banget, jualan baju nih. Kalau misalkan kita lihat di etalase saja, lihat di foto-fotonya aja, kita kurang yakin ya apakah bentuk aslinya sesuai enggak nih sama yang difoto. Kadang-kadang kalau misalkan kita jualan atau kita lihat ya di platform lain, kadang-kadang suka zonk ya, kita mau beli baju apa, yang datang apa, warnanya beda segala macam. Betul? Jadi kayak itu bukan real pic-nya. Sedangkan kalau live streaming, benda yang kita jual ya atau produk yang kita jual itu bakal terlihat. Kalau misalkan dari baju nih, dari depannya seperti apa, detailnya seperti apa, bahannya seperti apa, nerawang atau enggak. Jadi ada kepercayaan dan juga kredibilitas yang dibangun ketika kita live streaming. Ya, selanjutnya untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, ini juga penting banget karena di Indonesia kan sekarang internet udah dari Sabang sampai Merauke nih ya. Jadi kayaknya orang-orang sudah pasti juga lebih kenal TikTok ya nggak sih? Karena pengguna TikTok di Indonesia juga udah banyak banget. Jadi mereka juga pasti buka TikTok kan. Sehingga ini juga memperluas kemungkinan juga buat teman-teman yang berada mungkin ya misalkan di luar kota, di daerah-daerah terpencil untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk berjualan ya dengan toko-toko yang besar. Misalkan yang ada di NTT misalkan ya, punya kesempatan yang sama penjual yang berada di Jakarta, di kota besar. Itu sama, karena jangkauan audiensnya itu seluruh Indonesia. Jadi diharapkan dengan live streaming itu juga bisa meningkatkan, memperluas ya target market dan juga meningkatkan penjualan. Terus yang terakhir, meningkatkan penjualan dengan urgensi dan promosi. Live streaming kalian juga pasti, teman-teman juga udah pasti banyak juga ya yang ngeliat. Kalau misalkan kita join live streaming, kita kayak pasti ada urgensi untuk beli. Kayak kenapa nih kita harus beli? Kenapa kita harus beli? Entah itu karena diskon atau flash sale cuma pada saat live streaming. Jadi kita bisa kasih penekanan kalau produk ini cuman cuman flash sale pada saat live streaming aja, sehingga itu juga meningkatkan penjualan ya yang lebih cepat juga. Jadi nggak nanti gitu mereka check outnya gitu ya. Selanjutnya nih, apa saja sih kriteria saat memilih host? Ini buat teman-teman ya. Di sini teman-teman rata-rata itu seorang host live streaming atau teman-teman bakal pakai agency ya. Itu penting, ini penting banget untuk syarat atau nggak kriteria saat memilih host. Kalau misalkan teman-teman di sini banyak yang backgroundnya itu host, ya teman-teman bisa juga ya catat buat bikin kalian jadi seorang professional host. Atau kalau misalkan kalian adalah seller, kalian pengen berjualan, ini kriteria ya utama saat kalian memilih host. Biasanya kan kalau seller pakai jasa agency, itu kan biasanya suka dipilih tuh host-hostnya mau yang seperti apa. Nah ini nih poin-poin penting yang harus kalian pahami ya. Nih, semoga kebaca. Wait, kebaca nggak? Saya yang punya akun bikin short video jadi host juga, mantul. Semangat. Nih, seorang host seharusnya sesuai dengan brand image. Misalkan produk-produk kalian mau jualan popok bayi atau enggak kalau selain popok bayi kalian baju bayi atau baju anak. Apakah kalian akan memilih host yang umurnya 17 tahun atau 19 tahun atau 15 tahun mungkin ya?
Pastikan enggak. Kenapa? Karena viewers juga pasti pada saat mereka join di live streaming kita, ngelihat nih ada orang umur 17 tahun jualan popok bayi, kita pasti akan ragu sendiri. Kayak yang ini, yang jual emang tahu nih beneran produknya seperti apa, cara gunainnya apa, cuman asal jawab aja tuh seperti apa. Nah, sehingga di seorang host itu harus sesuai dengan brand image-nya. Kalau misalkan teman-teman jualan skincare misalkan, teman-teman harus pilih host-host yang memang sudah berpengalaman, atau yang setidaknya nggak perlu cantik ya, nggak perlu cantik, nggak perlu ganteng, yang pasti harus rapih, clean, neat and tidy gitu ya. Jadi teman-teman harus pilih yang good looking. Good looking ini bukan cantik ya, bukan cantik beda. Kalau cantik itu kan relatif. Kalau good looking itu biasanya kayak lebih ke rapih, enak dilihat ya. Pakai riasan make up yang simple, nggak terlalu penor gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya suatu brand lagi, misalkan handphone, kalian jualan handphone, jualan laptop, itu kan yang berhubungan dengan teknologi, biasanya kebanyakan yang dipilih adalah host yang bergender laki-laki, pria. Kenapa? Karena pria biasanya identik dengan kayak kecerdasan teknologi gitu. Mereka kayak lebih suka ngoprek-ngoprek gitu daripada wanita, ya nggak sih? Sehingga kepercayaannya juga akan lebih timbul nih. Kalau misalkan yang berjualan, misalkan jualan TV atau jualan laptop, jualan handphone, itu cowok dengan gaya misalkan yang rapi, yang ganteng, pakai gel gitu ya, yang rapi, nggak perlu mukanya ya, maksudnya nggak perlu muka yang ganteng banget kayak Lee Min Ho gitu ya, nggak perlu, tapi cukup clean aja, profesional, neat gitu ya, rapi. Yang kedua, mengetahui produk dengan baik. Nah, apakah hostnya yang kalian pilih itu tahu nih produknya? Pernah nggak pakai produknya ya? Jangan lupa di training dulu untuk produknya seperti apa, supaya nanti pada saat penjelasannya ke viewers juga nanti nggak terbata-bata. Jadi jangan lupa juga untuk training host itu nggak cuma tentang USP aja, tapi kasih tahu frequently asked questions-nya. Apa sih masalah atau nggak, apa sih pertanyaan yang sering ditanyain sama teman-teman? Itu harus dikasih tahu juga. Terus kelemahan produk kita apa? Kita harus fair. Ada kelemahan, pasti ada kelebihan kan ya. Nah, teman-teman juga harus kasih tahu ke hostnya. Atau enggak, kalau misalnya sekali teman-teman adalah seorang host, teman-teman harus tahu nih kelemahan dari produk yang teman-teman jual itu apa dan gimana cara menanggulanginya. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga ya, ada penyampaian yang baik di depan kamera. Ada suara, kecepatan bicara, intonasi suara, ekspresi, main ekspresi, gerakan tubuh, itu juga harus dilakukan. Masa teman-teman kayak enjoy sih ngeliat live streaming? Iya guys, ini saya jualan handphone, gini, ini speknya dilihat aja guys, kayak gini pokoknya. Kan nggak seru ya, cuma dilihat kayak gini doang. Tapi kalau misalkan ini guys, jadi ini ada fitur ini segala macam, kalian bolak-balik jungkit gitu ya, itu bakal lebih kasih interaksi ke audiens, juga audiens juga bakal lebih percaya gitu ya. Dan juga yang terakhir ada rasa tanggung jawab dan yang kuat. Gini, ini penting banget buat teman-teman kalau misalkan teman-teman seorang host, dan juga buat teman-teman yang seorang seller yang pengen nge-hire host. Ada hari-hari penting, ada hari reguler dan hari penting, ini beda. Jadi, apakah hostnya bisa memulai siaran pada pukul 4 pagi atau end live-nya ya, selesai live streaming jam 12 malam, apakah bersedia atau tidak? Itu penting banget. Kenapa? Karena ada hari-hari dimana campaign itu ngaruh banget kepada penjualan. Contohnya, payday. Payday ada yang tahu nggak di sini teman-teman? Tanggal berapa payday? Payday sale biasanya tanggal berapa? Coba tulis di kolom komentar. Coba tulis di kolom komentar, payday sale itu tanggal berapa sih mulainya? 23 sampai 25, tanggal kembar 25, payday ya, payday 25, 25, 30, 15, 28, 15, 25, itu mah kayak umur ya, bukan tanggal. 23, 25. Oke, jadi payday biasanya normalnya itu dari tanggal 25 sampai tanggal 28, 3 hari merupakan event campaign ya, campaign di beberapa platform. Biasanya berbeda-beda, tapi umumnya itu di tanggal 25, 26, 27, 28. 28 itu kayak udah tinggal penghabisan doang, biasanya 3 hari, 25, 26, 27. Gitu ya, 28 terakhir penghabisan aja. Nah, teman-teman di sini harus memaksimalkan ya campaign tersebut atau event-event besar tersebut ya. Apalagi selain ada payday, itu ada event double date. Event double date itu lebih gong lagi. Ya itu kayak event 11-11, 12-12, eventnya karena cuma sehari.
Jadi kita jor-joran sehari. Kalau payday kan ada 3 hari, jadi kebagi jadi 3 ya. Kalau misalkan subsidi dari TikTok itu juga bisa kebagi jadi 3 juga. Sedangkan kalau misalkan di event double date, eventnya cuma sehari. Jadi teman-teman harus maksimalkan. Nah, di hari-hari campaign tersebut, teman-teman juga harus menggunakan kesempatan ini untuk berjualan menggunakan live streaming yang lebih panjang. Yang misalkan asalnya durasi live-nya cuma 3 jam. Jadi 6 jam atau bahkan 8 jam. Yang awalnya 6 jam jadi 12 jam, 2 kali lipatnya. Dari pagi sampai malam, sampai subuh ya. Itu live streaming ganti-gantian, shifting. Itu kenapa? Karena untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan juga untuk menarik menarik massa dan memanfaatkan momentum. WIB gajian ya, betul ya. Seperti itu. Selanjutnya, ini penting banget buat teman-teman yang merupakan seller atau host ya. Nih, aku zoom in lagi. Sebentar, aku harap kelihatan nih. Nah, training host itu sangat penting dilakukan sebelum mulai live ya. Pelatihan training itu nggak cuma tentang produknya aja, tapi pelatihan awal itu tentang live stream manajemen hostnya seperti apa. Misalkan teman-teman adalah seorang seller, seorang pelaku usaha, teman-teman hire seorang host. Teman-teman harus kasih tahu juga rules-nya di sini di perusahaan ini seperti apa. Atau enggak kalau misalkan masih UMKM juga bisa disebutkan. Kalian nanti durasinya seperti ini ya, jadwal live-nya seperti ini, harus dikasih tahu. Terus juga harus dikasih tahu, harus diedukasi tentang pengoperasian OBS. Teman-teman ada yang tahu OBS nggak? OBS itu adalah kayak aplikasi itu buat kasih kayak green screen gitu ya, kayak gini nih. Ini aku pakai OBS. Ini kan green screen awalnya. Kita kasih background biar teman-teman pada bisa baca semuanya. Itu kita pakai OBS. Nah, teman-teman nih, buat teman-teman yang pakai green screen seperti ini, teman-teman juga harus kasih edukasi ke hostnya. Nggak cuma ke live operationnya saja, tapi ke hostnya juga ya. Karena hostnya biasanya kan yang lebih di lapangan nih, di lapangan pada saat ini. Jadi dia kan pasti bakal kadang-kadang suka ngoprek-ngoprek juga, kayak misalkan mau ganti scene yang asalnya seperti ini mau jadi di zoom kayak tadi nih, kayak aku nge-zoom ini, dia kan juga harus tahu. Jadi teman-teman juga harus edukasi tentang pengoperasian OBS. Yang kedua, produk training. Untuk menjadi host atau menjadikan host atau tim produksi paham ya untuk produk knowledge-nya. Ingat, nggak cuma USP-nya saja, tapi kelemahan produknya harus tahu juga cara menanggulanginya seperti apa. Terus jangan cuma tahu plek ketiplek gitu ya, dikasih produk knowledge, mereka cuma belajar itu saja, tapi enggak, mereka harus mastering. Mereka jangan cuma belajar plotnya aja, tapi sampai ke dalam-dalamnya juga. Misalkan teman-teman jualan skincare, misalkan jualan retinol, ya mungkin teman-teman di sini yang cewek-cewek tahu retinol itu kan untuk anti aging misalkan ya. Nah, biasanya host itu cuma tahu kayak ini produk retinol, gunanya untuk mengencangkan, mencerahkan, menyamarkan bekas jerawat misalkan ya. Tapi nggak tahu nih apakah retinol ini bisa digabung dengan produk A, produk B, produk C, kasus-kasus yang lebih luas. Jadi harus diedukasi juga pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul gitu ya. Dan script training. Semakin baik eksekusi dalam pembuatan skrip, kemungkinan besar live streaming berjalan dengan baik. Jadi sebelum mulai live streaming, itu ada skripnya teman-teman. Bukan skrip kata per kata ya, tapi skripnya itu kayak urutannya, strukturnya seperti apa, dari opening, isinya, call to action. Kayak tadi pada saat kita pembuatan konten live streaming itu kan ada konten short video, itu kan ada strukturnya. Sama seperti live streaming, itu ada strukturnya juga. Dan yang terakhir, penilaian saat pemilihan audisi. Jadi kalau misalkan kita sendiri ya, kalau misalkan kita sendiri di Afkamerce, kita mau hire host, itu ada audisi. Udah kayak merupakan audisi Indonesian Idol aja gitu ya. Jadi emang harus ada audisinya. Nah, di audisi itu teman-teman juga bisa kasih job ke mereka, ke hostnya. Misalkan, tolong buat demonstrasi kamu menjual suatu produk selama 2 menit misalkan gitu. Terus kirim ke kita, jadi kita bisa lihat nanti mereka tuh cara penyampaian seperti apa, intonasinya seperti apa, ekspresi seperti apa. Seperti itu ya. Sekarang kita ke naskah. Kita ke naskah live streamingnya. Sebelum ke naskah, aku ke produknya dulu deh. Lihat ya. Sekarang ini tadi kita udah ngomongin tentang host live-nya. Sekarang kita bakal masuk ke produk, ke penjelasan tentang produknya. Oke. Di sini ada variasi produk yang harus teman-teman pahami. Wait ya, aku adjust dulu. Sebentar. Baca nggak sih, Say? Aku kok ragu apakah kalian bisa membaca ini atau tidak. Wait. Segini ya. Kalau bis itu harus pakai laptop
Yes, pakai laptop PC sih biasanya. Segini ya, variasi produk. Untuk variasi produk ada 4. Variasi produk ada 4. Yang pertama ada penarik traffic, teman-teman bisa catat atau bisa screenshot ya, karena ini penting banget dan juga kepake banget buat jualan. Yang pertama ada penarik traffic. Penarik traffic adalah produk yang musiman, kayak giveaway, atau misalkan buy one get one, flash sale, diskon kilat. Ya, itu adalah penarik traffic yang gunanya untuk ya menarik perhatian customer gitu ya. Atau misalkan mystery box ya, itu kan sebuah produk yang musiman, nggak setiap hari ada, jadi untuk menarik traffic aja. Nah, produk penarik traffic ini dia bertujuan untuk meningkatkan engagement dan CTR. Ada yang tahu CTR apa? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Aku sambil minum dulu sebentar ya. Aus juga ternyata. Ada yang tahu CTR itu apa? Ayo. Call to action mah tadi CTA. Click to through rate. Betul ya. Jadi seberapa banyak sih orang yang ngeklik etalase kita? Itu namanya CTR. Berapa banyak orang yang ngeklik keranjang kuning kita atau produk kita. Jadi si penarik traffic ini digunakan untuk menarik engagement, untuk menarik viewers, untuk ngeklik si etalase atau enggak produk yang kita jual. Yang kedua ada produk terlaris. Kalau produk terlaris ini sebagai best seller produknya lah ya. Best seller produknya apa? Misalkan keunggulannya, best seller produk yang paling banyak direkomendasikan tuh apa? Itu adalah produk terlaris. Dan ini tuh berkontribusi besar banget sama GMV kita. Karena dengan penjualan kita, ini berkontribusi sangat besar. Itu disebutnya produk terlaris. Yang ketiga, ada produk menguntungkan. Produk menguntungkan ini adalah produk dengan cost yang rendah, tapi punya margin atau profit yang tinggi. Contohnya, bisa juga produk bundling ya. Produk bundling yang satu paket isinya 5 item atau isinya 2 item. Itu kan sebenarnya costnya lebih rendah ya, tapi kasih margin yang tinggi karena mereka belinya produk bundling. Makanya biasanya produk bundling harganya lebih murah. Kenapa? Karena meskipun harganya lebih murah, tapi tetap aja mereka dapat profit yang berkali-kali lipat daripada single produk. Itu namanya produk yang menguntungkan. Costnya rendah, HPP-nya rendah, tapi marginnya tinggi. Selanjutnya ada produk yang berpotensi atau produk reguler. Yang ini sih produk-produk biasa, meliputi produk baru, produk reguler yang berpotensi untuk dicari ya customer. Produk ini dapat meningkatkan jumlah produk terlaris di toko. Jadi kayak misalkan nih produk utamanya apa? Misalkan produk utamanya skincare pencerah ya. Produk utamanya skincare pencerah. Teman-teman nanti bisa masukin mungkin eye cream atau apalagi untuk pelembab bibir, itu produk-produk yang reguler, yang bisa jadi konsumen beli atau enggak gitu. Jadi reguler pilihan. Seperti itu ya. Itu untuk variasi produknya. Selanjutnya, nah, untuk pengurutan produk teman-teman semuanya ini harus dipahami betul-betul. Kenapa? Karena sering banget kejadian di live streaming asal pilih masukin ke etalase tapi nggak disusun ya. Jadi kayak kelihatannya pada saat kita klik keranjang kuning kok nggak beraturan, kita mau cari produk apa kok jadi sulit ya gitu ya. Nah, di sini ada pengurutan produk saat live streaming. Yang perlu teman-teman ketahui adalah produk best seller tidak selalu harus di urutan pertama ya. Produk misalkan teman-teman punya produk unggulan nih, nggak selalu harus di urutan pertama ternyata ya. Teman-teman bisa taruh di urutan keempat, jadi ke etalase keempat. Kenapa? Karena gini, sebenarnya nggak salah sih untuk naruh bestseller produk di urutan pertama nih, etalase 1 langsung bestsellernya, sebenarnya nggak salah. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa memaksimalkan ya, maksimalkan cara ini. Caranya adalah produk yang paling bestseller itu ditaruh di etalase nomor 4. Kenapa? Karena tipikalnya netizen Indonesia males kan untuk scrolling, betul? Males banget, bukan males scrolling aja, males baca juga ya nggak sih, netizen kebanyakan seperti itu kan. Jadi kalau misalkan produk bestseller ditaruh di urutan paling atas, ketika mereka klik keranjang kuning ya, mereka klik keranjang kuning langsung lihat produk yang mereka cari di paling atas. Ada potensi nggak mereka ngeliat ke bawah-bawahnya? Waduh, kalau mereka cuma nyari yang produk atas, langsung klik atas aja, udah langsung di check out, langsung dibeli gitu ya, langsung di payment. Yang bawah-bawahnya, produk kita yang bawah-bawahnya nggak kebaca, nggak kelihatan.
sehingga ya udah gitu, jadi cuma checkoutnya cuma produk yang mereka cari aja. Sedangkan kalau misalkan kita taruh produk yang paling laris di urutan nomor 4 ya, mereka mau gak mau, karena mereka butuh produk itu ya, mereka bakal scrollnya nggak usah terlalu dalam, karena mereka kan males ya. Kalau terlalu dalam juga males banget nih, kita harus scroll ke bawah. Jadi cukup satu kali scroll, set, atas mereka langsung ketemu produknya. Sehingga yang pertama, mereka bisa gampang ketemu produk. Yang kedua juga meningkatkan impressions sama produk yang lainnya juga. Jadi kita punya produk tuh banyak, nggak cuma satu. Tapi mereka nggak cuma fokus ke produk yang satu aja, tapi ke produk yang lain juga, biar kelihatan lah ada meningkatkan impression sama produk-produk yang lainnya. Sehingga produk bestseller itu nggak perlu di urutan pertama, ya. Terus untuk pengurutan produknya, yang pertama teman-teman jadi bisa naruh produk penarik trafficnya. Penarik traffic apa tadi? Yaitu untuk produk-produk yang musiman. Kasih mystery box lah, atau GA, atau produk buy one get one, atau produk yang kalian diskon kilat dari harga 200.000 jadi 500 perak mungkin gitu ya. Itu untuk penarik traffic di urutan etalase pertama. Yang kedua, itu produk terlaris yang bestseller. Ya, yang bestsellernya apa? Yang ketiga, ada produk menguntungkan. Dan yang terakhir baru produk yang berpotensi atau produk yang reguler. Jadi penarik traffic bisa satu, bisa kasih satu, bisa kasih dua, bisa kasih tiga ya. 3 etalase 1 sampai 3, etalase 1 sampai 3 misalkan penarik traffic. Habis itu produk terlaris, kasih 2 produk terlaris atau 3 produk terlaris, terserah lah. Pokoknya yang pasti produk terlaris harus berada di etalase nomor 4. Jadi yang 1, 2, 3-nya, etalase 1, 2, 3-nya teman-teman terserah penarik trafficnya apa gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya lagi ya, di sini aku kasih lihat juga nih buat teman-teman semuanya biar teman-teman kelihatan ya. Ada contohnya, ini aku pakai dari Scarlett kayak gini. Kakak berapa jumlah ideal, jumlah etalase? Nanti kita bahas. Nih kayak gini, dibaca ya. Jadi dia itu pakai penarik trafficnya nih, mystery box ya. Ini kayak yang jarang ada, itu di urutan paling pertama. Betul? Yang kedua ya, mereka pakai produk yang paling laris, yang lagi naik daun banget. Yang lagi naik daun banget ya, itu parfumnya mereka ditaruh di urutan ketiga. Terus di sini langsung ini urutan keempat ya. Urutan keempat itu bundling. Ini loh produk bundling. Apa namanya, produk yang paling bestseller juga, produk bestseller mereka, dan juga produk kebetulan mereka produknya paling bestseller ada produk bundling. Jadi mereka ditaruh di sini di urutan keempat. Gitu. Jadi itu tadi untuk contohnya. Oke. Selanjutnya ya. Bentar, biar kebaca ya Zai, ini harus aku. Nah, apa masalah utama yang dapat diselesaikan oleh live streaming operations? Jadi apa sih alasan kalian untuk masuk ke sebuah live streaming? Apakah karena hostnya misalkan cantik, ataukah kalian masuk ke live streaming itu karena apa gitu ya? Karena biasanya ya, bentar, wait. Nah, nih, banyak hal yang bikin orang mau masuk ke live streaming kita sama enggak. Nanti naskahnya nanti ya. Naskah live streaming nanti ada, tenang aja. Jadi di sini ada yang namanya penataan produk in frame. Kelihatan nggak? Aku zoom lagi sedikit. Oke, kayak gini ya. Ada yang namanya penataan produk in frame. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi live streaming, itu teman-teman harus tahu nih display produknya nanti yang akan ditampilkan seperti apa. Ada posisi produk yang namanya adalah golden zone. Jadi produk yang teman-teman jual, misalkan kalian jual handphone ya, ini harus berada di golden zone. Golden zone itu di mana? Di depan sini, di tengah ya, di tengah, samping kanan sini, samping kiri sini. Tidak terlalu atas, tidak terlalu bawah. Jadi harus berada di tengah seperti ini ya. Golden zone, depan, samping, kanan, kiri kamera, nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat juga. Yang kedua, pencahayaan, lighting yang merata. Jadi hindari bayangan. Ini kan suka ada kalau misalnya kita pakai lighting tuh, kelihatan gak sih? Tuh ada yang mantul-mantul. Hindari yang mantul-mantul kayak gini ya. Jadi kalian bisa kalau lagi mau apa namanya demonstrasi produk tuh, jadi biar lebih jelas seperti ini. Ya. Selanjutnya ada background. Backgroundnya nggak usah terlalu hebring, nggak usah terlalu bling-bling, nggak usah terlalu banyak desainnya. Kenapa? Karena nanti fokusnya akan terpecah ya. Jadi teman-teman bisa pakai background yang rapi, sederhana, dan tidak terlalu menonjol. Karena kalau misalkan backgroundnya menonjol banget nih, produknya kalah dong, say. Mereka bakal lebih fokus ke backgroundnya. Misalkan backgroundnya terlalu unyu, backgroundnya terlalu lucu, terlalu gemes, mereka akhirnya fokusnya ke background sana, kanan, kiri, segala macam, nggak fokus ke produk. Jadi
biarkan produk yang kalian jual menjadi pusat ya, center of attentions gitu ya. Selanjutnya ada gunakan grafis dan teks. Contohnya kayak gini ya, ini ada teks ya, Future Education Indonesia. Di sini ada stiker-stikernya juga. Itu kan ngebantu ya kalau ini tuh live streamingnya tentang apa. Oke. Selanjutnya meningkatkan entry rate ya. Nah, kalau misalkan kalian sudah kasih display produk yang baik, tampilannya juga baik ya, kayak penataan produknya baik, display produknya baik, cahayanya baik, OBS-nya atau desainnya, background-nya baik, itu juga bisa meningkatkan entry rate. Jadi tampilan live room untuk memberitahu konsumen tujuan dari live streamingnya sejak pertama kali lihat. Jadi pertama kali lihat nggak langsung di skip. Teman-teman pasti pernah lihat juga ada orang yang berjualan tapi nggak ada lightingnya. Ya, nah, lightingnya buram, lightingnya kurang kurang kelihatan, atau posisi produknya misalkan di sini gitu ya, kecil, nggak di center, nggak di tengah kayak gini, kurang enak ya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin ada OCD gitu ya, kan kayak greget banget, kenapa sih nggak ke tengahan dikit gitu misalkan ya. Itu juga bisa kan. Jadi kalau misalkan cara buat narik viewers masuk ke live room kita, yang pertama harus setting ruangan live-nya harus menarik. Seperti tadi yang ada penataan produk in frame tadi, ini penting banget. Terus yang selanjutnya ada meningkatkan average view duration atau IVD. Jadi nanti ada skenario, aku bakal kasih kalian naskah live streamingnya biar teman-teman juga belajar ya. Kalau misalkan skenario live streaming itu sebenarnya bisa dilakukan sekreatif mungkin. Jadi kalian teman-teman juga bisa adjust sendiri sesuai dengan kebutuhannya ya. Nggak mesti ketiplek, tapi strukturnya jelas. Di sini aku bakal kasih contoh naskah. Nah, nih naskahnya, kelihatan nggak sih? Bentar ya. Ini materinya bentar lagi beres ya. Nih, ini untuk rincian naskahnya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak nih? Kebaca ya? Agak kepotong sedikit, tapi yang jelas 1, 2, 3 ini poin-poinnya kebaca ya? Aman, aman, aman? Kelihatan? Yes, oke, enggak. Ya, gimana dong? Kelihatan? Kelihatan ya? Oke lah ya. Soalnya kalau dideketin lagi nanti dia kepotong. Jadi di sini ada strukturnya. Strukturnya ya, ini bukan kata per kata. Kalau misalkan live streaming kan terlalu banyak, terlalu panjang ya kalau kita bikin kata per kata. Nggak kayak tadi konten untuk bikin konten. Kalau misalkan live streaming kan durasinya bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam, bahkan mungkin 12 jam gitu kan. Sedangkan kalau kita bikin kata per kata, nanti selesainya subuh gitu ya. Jadi ini kita kasih kamu strukturnya aja. Jadi ada 3 struktur, ini teman-teman harus dilihat. Ada opening, review, dan recap. Opening, review, recap. Ada 3. Kita bahas dulu dari openingnya ya. Tapi kelihatan tapi gak kebaca yang dalam kotak. Oke, yang ini aku zoom ya. Aku zoom ya, kita bakal bahas yang openingnya dulu. Yang nomor 1-nya nih. Wih, nih. Kebaca kan kalau kayak gini? Kebaca kan? Nah, oke. Di 0 sampai 5 menit pertama kalian buka opening. Openingnya isinya ada apa aja? Yang pertama, sapa penonton. Perkenalkan diri, perkenalkan tokonya, cara berbelanjanya kasih tahu, dan promosinya kasih tahu. Contohnya, aku kasih kamu contoh live streamingnya, contoh naskahnya ya, saya ini aku lakukan demi kalian. Ya misalkan, yang pertama, hai semuanya, selamat datang di live streaming apa? Misalkan, Cantik Berseri. Nama toko kalian misalkan sebutlah Cantik Berseri ya. Selamat datang di live streaming Cantik Berseri. Perkenalkan, nama aku Disa. Cantik Berseri ini merupakan toko khusus untuk menjual skincare Korea. Misalkan gitu ya, contohnya. Jadi kasih tahu perkenalan tokonya. Kita menjual ini segala macam. Terus cara berbelanjanya kasih tahu. Jadi buat teman-teman yang baru masuk nih, teman-teman bisa konsultasi atau kalau misalkan sudah tahu mau beli apa, bisa langsung klik keranjang kuning di pojok kiri bawah handphone kalian, langsung scrolling karena kita punya banyak banget promosi-promosi untuk hari ini. Kayak misalkan ada buy one get one, ada promo flash sale. Karena itu teman-teman juga harus tahu, harus check out ya, harus check out saat ini juga. Gitu ya. Jadi ada call to action dari sapa penonton, perkenalkan diri, perkenalkan toko, ya jangan lupa jualan apa gitu ya. Jangan sampai nggak tahu ini kita produk jualan apa. Terus ada cara berbelanja dan juga promosi, hadiah, dan call to action. Thank you. Terus keburu di scroll kalau gitu kakak. Tenang aja, kalau di 5 menit opening pertama nggak akan di scrolling karena teman-teman juga rata-rata belum tahu itu produk apa kan. Itu kalian jualan apa. Jadi
di 0 sampai 5 menit ya untuk opening seperti ini. Ini wajib. Terus masuk, ini untuk struktur 2 jam ya. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri nanti. Masuk ke 5 sampai 105 menit. Ini untuk reviewnya. Ini aku ketengahin dulu deh. Aku ketengahin dulu. Nah, seperti ini ya, Zai. Kayak gini. Ini 5 sampai 105 menit untuk reviewnya. Review mencakup apa aja? Yang pertama, nama produk, fitur atau manfaatnya, demonstrasi produk, testimoni pelanggan, promosi, dan call to action. Ada call to action ya di setiap strukturnya, sini ada, sini ada, sini ada. Ya semuanya ada call to actions. Contohnya, misalkan kalau nggak ada penonton, lanjut terus. Life must go on ya, harus lanjut terus. Jadi jangan diem aja. Semakin kamu diem, semakin sepi. Jadi kalau misalkan nggak ada yang nonton, kasih sesuatu hal yang menarik mereka untuk nonton. Gitu kan, jadi jangan diem aja. Yang pertama nih, nama produknya. Misalkan saya akan merekomendasikan satu produk, yaitu produk skincare. Misalkan ini skincare ya, misalkan contohnya ini skincare. Skincare ini namanya adalah bla 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 bla. Dia bisa banget untuk membantu mencerahkan, meratakan kulit, menyamakan bekas-bekas jerawat, bla 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 bla, fitur manfaatnya. Terus demonstrasi produknya. Untuk tekstur, untuk cara pakainya seperti ini kakak, seperti ini nih. Kalau misalkan hostnya nggak pakai makeup, bisa langsung apply ke wajah atau di tangan. Seperti ini tuh, lihat teksturnya. Bagus ya, cepat banget kan menyerapnya gitu-gitu ya. Terus kalau teman-teman juga bisa kasih testimoni pelanggan. Misalkan nih contohnya, untuk kasih lihat aja handphonenya, yang beli udah segini, kasih lihat, langsung dikasih lihat, nih ya kebuka dia. Nah kayak gini ya. Contohnya, testimoninya udah banyak banget yang beli. Kata Kak ini juga, dia pakainya langsung jadi glowing misalkan. Habis itu jangan lupa beli sekarang. Jangan lupa ya, karena ini promonya terbatas banget hanya pada saat kita live streaming. 5 menit lagi akan langsung, biasanya kayak gini. Nah, gitu. Ada bunyi kelenteng. Ada bunyi kelenteng gitu ya, untuk menarik perhatian. Gitu ya, jadi dipancing-pancing. Seperti itu ya. Ini untuk 5 sampai 105 menit fokusnya di review. Selanjutnya yang terakhir ada 105 sampai 120 menit. Ini biasanya pada saat kalian mau end live ya. Pada saat kalian mau udahan di 15 menit terakhir, apa yang harus kalian lakukan? Rekap produknya. Jadi nggak perlu kalian jelasin terlalu detail, tapi kalian jelasin direkap aja. Jadi etalase 1 ada ini bla bla bla, singkat. Misalkan 2 menit. Lanjut lagi etalase 2 2 menit juga, lanjut lagi. Atau enggak kalian kalau misalkan memang lagi ada produk yang pengen kalian push banget untuk menjualan, kalian bisa ngomongin produk tersebut terus menerus, jadi nggak ganti-ganti, itu juga bisa. Jadi rekap produknya, promosinya, jangan lupa call to action. Pokoknya call to action ada di setiap struktur ya. Kasih urgensi, kita mau end live ya, kita wajib beli bel. Bel itu atau nggak kincring itu buat peramai saja, biar house nggak terlalu sepi. Nah gitu. Ada biasanya orang-orang. Atau nggak kalau misalkan ada yang mau beli, thank you kakak udah beli, udah masuk. Biar rame aja, biar lebih rame, biar asik aja gitu ya. Terus jangan lupa say thank you semua yang sudah beli. Thank you kakak sudah check out, sudah payment di live streaming aku. Semoga rezekinya makin berlimpah selalu. Amin ya rabbal alamin gitulah ya. Dan jangan lupa closing. Thank you juga buat teman-teman yang sudah nontonin. Jangan lupa join di live streaming lagi. Kasih tahu juga kita bakal live streaming lagi misalkan besok jam berapa gitu ya. Dan juga closing. Bye bye gitu ya. Sampai sini aman ya? Biar nggak krik-krik, betul. Biar nggak krik-krik aja. Kadang-kadang suka misalkan kita lagi nggak ada yang nonton ya, nggak ada yang nonton, terus kita juga jadi lemes gitu ya. Apalagi yang bikin rame selain si kincring ini ya nggak sih? Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bab terakhir ya. Kita masuk ke bab terakhir, yaitu hubungan antara short video dan live streaming. Live streaming sama short video dia udah hubungannya. Masa kita enggak? Ya, cakep. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke hubungan antara short video dan juga live streaming. Sebentar, aku lihat dulu. Ini masuk nggak sih? Oke, jadi di TikTok short video sama pentingnya ya kayak live streaming. Jadi short video itu merupakan support terbesar untuk live streaming. Coba ya, coba teman-teman masuk ke akun live streamingnya akun kita di Future Education. Coba masuk. Ini akun baru loh. Ini akun baru ya. Ini akun baru baru bikin. Aku yang bikin juga ya. Itu pasti ada teasernya.
ada video-videonya. Jadi sebelum kalian memulai live, kalian bikin konten dulu. Jadi bukan kebalik ya, bukan live streaming dulu baru bikin konten, tapi kalian bikin konten dulu ya say, baru kalian live streaming. Kenapa? Karena shorts video atau konten yang kalian buat adalah sumber support terbesar viewers di live streaming kalian. Jadi kalian tuh bisa dapetin penonton even kamu belum mulai live streaming. Dengan cara apa? Teman-teman juga pasti pernah lihat juga, misalkan kalau mau dapetin promo besar, jangan lupa join di live aku ya, klik ini gitu kan, banyak kan. Nah itu adalah teaser video yang dilakukan untuk menarik viewers pada saat live streaming. Teman-teman bisa kasih ya, teman-teman bisa kasih, teman-teman bisa bikin ya teaser video seperti itu, karena itu ngaruh banget. Selanjutnya, waduh, tidak terbaca. Nah ini ya, short video adalah sumber terbesar untuk live traffic di live streaming. Ya Allah, nggak kebaca lagi, sedih banget. Kebaca nggak? Gitu, videonya perlu di boost, tergantung kalau misalkan ada budget silahkan, tapi kalau nggak ada budget, kalau mau organik ya it's okay. Sekarang kita masuk ke short video ya, short videonya ya. Kalau misalkan teman-teman nih kadang-kadang suka mager bikin konten, please banget, kalian bakal susah untuk mengumpulkan audiens kalau kalian mager. Kalau kalian males ya untuk membuat konten atau short video, kalian bisa, ini untuk idealnya ya, bikin akun kalian growth, bikin akun kalian tuh naik. Kalian bisa posting 1-2 short video per hari. Jadi totalnya ada 30 video sampai 60 video ya sebulan. Itu kalau misalkan kita hitung rata-rata aja untuk hari-hari reguler tanpa event-event besar, itu 30. Misalkan kita paling ambil aja yang paling sedikit lah ya, jadi kita posting setiap hari, berarti 30 video yang harus kita siapkan. Mau nggak mau ya saya emang agak effort. Terus yang keduanya, kalau misalkan lagi ada selama periode promosi atau campaign seperti double date atau payday, itu 4-5 video biasanya baru dia bisa naik atau baru bisa dapat viewers yang oke. Jadi kalau untuk dari tanggal 1 misalkan ya, kalau misalkan di Desember ini dari tanggal 1 sampai tanggal misalkan sampai tanggal 10 atau enggak sampai tanggal 8 gitu ya, itu 1-2 video sehari pun nggak masalah. Tapi nanti ketika sudah mendekati untuk video-video campaign seperti misalkan di tanggal 8 Desember sampai 12 Desember nih, untuk mendekati event-event double date, kalian bisa upload ya 4-5 short video per hari selama periode campaign terbaru TikTok juga. Gitu ya, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir nih, emang boleh seterakhir itu nih, yaitu adalah short video ini dapat menentukan kualitas traffic yang masuk ke live seperti ini ya. Habis ini nanti kita rangkum. Ada yang harus dilakukan sebelum live streaming sama sesudah pasca live streaming. Ini korelasinya ya antara short video sama si live streaming. Sebelum promosi atau sebelum live streaming ya, yang pertama tadi harus bikin teaser video. Teaser videonya itu mencakup apa aja? Ada 3 poin. Yang pertama ada produknya apa yang mau kalian jual. Misalkan handphone seperti ini, handphonenya terus ya, handphone. Habis itu ada jadwal live-nya, jam berapa, tanggal berapa, sama promosinya apa. Misalkan kayak di tanggal segini nanti kita bakal diskonin handphone ini dari harga 12 juta jadi cuma 200.000 misalkan gitu ya. Dan jangan lupa di-post di semua social media gitu ya. Dan yang terakhir, setelah live streaming berakhir and live nih, ada follow up dan targeting. Ini untuk menindaklanjuti audiens secara siaran langsung ya. Jadi kalian bisa DM. Kalau misalkan ada yang sudah check out, kalian bisa tanyain, gimana kakak, suka nggak sama produknya, ada kendala segala macam. Jadi ada after sales. Jadi jangan cuma, apalagi ini buat teman-teman yang baru ya. Mungkin kalau akun-akun di perusahaan besar yang jualnya sehari udah 1M, udah 2M, itu jarang yang ada after sales. Tapi buat kita yang baru-baru merintis nih, yang masih berdarah-darah, itu penting banget after sales, karena itu juga meningkatkan repeater customer. Jadi biar customernya merasa dipedulikan. Seneng gak sih kalau dipeduliin? Seneng kan? Aku juga seneng banget kalau dipeduliin gitu kan. Jadi semua orang pasti suka banget diperhatikan. Kali itu kamu juga bisa kasih after salesnya. Gimana kalau produknya ada kendala? Suka nggak? Jangan lupa ya kasih bintang 5. Jangan lupa kasih testimoni segala macam. Itu juga kan ningkatin testimoni kita ya. Ningkatin portofolio testimoni kita.
Dan jangan lupa juga untuk setelah live streaming kita juga analisis nih, atau bisa retargeting. Kayak misalkan yang buat teman-teman ya yang mungkin masih bingung, mau jualan apa, kalian suka gonta-ganti. Misalkan kok aku jualan misalkan kalian jualan apa ya, kalian jualan laptop, misalkan jualan laptop tapi kok nggak ada yang ini ya, kayaknya nggak ada yang interest. Coba kalian pendekatannya dengan cara yang lain, atau mungkin kalian ganti. Misalkan kalau misalkan kalian memang bukan ini ya, kalau misalkan kalian afiliator ya, mungkin kalian bisa ganti produknya, kasih produk-produk yang best seller atau yang memang lagi viral. Dia jangan lupa kirim produk secepatnya agar menurunkan complaint rate. Jadi kalau kalian banyak yang komplain, rating toko kalian buruk, itu otomatis live streaming kalian juga jarang ya, bakal lebih rendah potensinya untuk direkomendasikan ke viewers lainnya. Seperti itu ya. Celah biar rame. Oke, sekarang kita masuk kesimpulannya. Ya, habis ini kita tutup, habis ini kita sesi tanya jawab, tapi aku mau kasih kesimpulannya dulu. Teman-teman catat, ini penting banget. Ya, penting banget. Nanti kalau nanti bakal ada online test juga. Jadi teman-teman diharapkan stay tune ya di sini ya. Sebentar. Jadi untuk conclusionnya ya, aku rangkum ya. Tadi alat ukur untuk kualitas video pendek apa? Coba jawab dulu. Apa nih? Alat ukur, tolak ukurnya untuk menilai suatu shorts video itu bagus atau enggak. Tadi lihatnya dari mana? Coba di kolom komentar tulis dulu, aku pengen tahu. Ayo, dari mana? Ayo. CTR, traffic completion rate. CTR. Cakep. Gitu ya. Terus selanjutnya, secara umum strukturnya ya. Strukturnya itu aku kasih tahu juga, kalian gak usah jawab karena kepanjangan. Struktur ya untuk konten yang bagus itu yang pertama tadi adalah identifikasi kelompok atau menentukan target audience. Yang kedua, skenario bikin konflik ya, bikin permasalahan ya, bukan bikin masalah. Maksudnya tunjukkan si konflik permasalahannya. Yang ketiga baru kasih tahu keunggulan produknya, dan yang terakhir call to action. 4 tadi ya dicatat. Terus selama periode biasa ya, bukan campaign, berapa banyak video yang harus kalian produksi? Coba. Berapa banyak? Kalau di hari-hari biasa, berapa banyak video yang harus kalian produksi? 25, 30, 50. Oke, 1-2 video ya. Setiap harinya kalian produksi 1-2 video untuk harian, untuk reguler. Ketika promosi berapa tadi? Yaitu 4-5. Betul ya, 4-5 per hari setiap harinya. 5 hari per hari juga bisa, mantul. Kalau ada timnya sih bisa ya, tapi kalau sendiri sih aduh berdarah-darah deh. Selanjutnya tujuan utama video pendek yang pertama tadi ya untuk conversions dan juga traffic. Trafficnya bisa traffic followers, bisa traffic di live streaming, dan juga konversinya bisa langsung check out ya. Jadi kalian bisa nanti masukkan tautan keranjang kuning gitu. Terus ada 3 aspek utama di live streaming tadi. Ada apa aja? Ada host, produk, dan setting ya. 3. Ingat, 3 aspek utama: setting, host, dan juga produk. Dan selanjutnya, coba kita lihat lagi. Oke, sampai situ aja ya, itu konklusinya. Sekarang kita masuk ke tanya jawab ya. Tanya jawab, aku kasih waktu kurang lebih 15 menitan ya. 15 menitan. Nanti teman-teman setelah ini setelah tanya jawab bisa bisa absen lagi dengan screenshot. Oke, screenshot, jangan lupa untuk absen akhirnya. Absen akhir nanti setelah live streaming ini aku bakal kasih online test. Tenang aja, online testnya gampang kok ya. Kalau kalian dengerin pasti kalian tahu. Sekarang kita ke tanya jawab. Ada yang mau tanya dulu nggak di sini? Ada yang mau tanya-tanya lagi? Boleh, sekarang waktunya kita bergibah. Astagfirullahaladzim, Mufti.
gitu ya. Waktunya kita ngobrol-ngobrol. Gimana? Ya, cakep. Wow, banyak sekali. Bentar. Kata-kata pelanggaran apa aja? Banyak, biasanya yang memicu. Kalau aku sebutin, kena violation dong, kena pelanggaran dong aku. Atau mungkin nanti kita bikinkan ini ya, materi khusus untuk pelanggaran TikTok. Gimana? Soalnya kalau aku sebutkan, kena pelanggaran dong. Nanti aku nggak bisa ngajarin lagi. Gitu ya. Karena kalau introvert hanya menggunakan teks, apa bakal videonya naik? Bisa saja, tapi diharapkan pakai video, pakai voice over. Kalau misalkan kamu nggak mau ada mukanya, nggak mau tampil wajah ya, maksudnya wajahnya nggak mau ditampilkan, kamu bisa pakai voice over. Karena kalau misalkan kalau misalkan cuma teks aja, nanti tidak ada feel-nya, emotionnya nggak nyampe. Kan sekarang kan banyak nih video-video yang menggunakan AI. Kalau AI, apa sih kekurangan AI? AI dia nggak punya emosi. Ya mereka pintar, tapi mereka nggak punya emosi. Kalah sama kita yang punya rasa, punya perasaan. Jadi kita bisa kasih feel-nya lewat suara. Gitu ya Kak Uce. Waduh, banyak banget pertanyaannya. Kakak, hook itu bisa macam-macam, sesuaikan dengan produk yang kalian jual ya. Kalian biasanya hook itu pertanyaan. Biasanya pertanyaan. Mau nggak kalau lihat kamu glowing misalkan? Mau nggak? Tahu udah pernah lihat kulit bisa glowing dalam waktu 2 detik misalkan. Biasanya berupa pertanyaan. Biasanya ya. Biar live streaming rame tanpa iklan, konten 1-2 produk 1-2 konten per hari wajib. Kalau kalian memang benar-benar seniat itu untuk naikin akun kalian, memang harus effort di awal, terutama buat teman-teman yang belum punya tim. Kalau misalnya sudah punya tim, enak, ada tim produksi konten, ada tim ini segala macam. Sedangkan kita, buat teman-teman yang misalkan single fighter nih ya sendiri, itu mau gak mau kamu harus fokus di kontennya dulu, kuatin dulu kontennya. Kamu bisa produksi misalkan ya, bisa produksi konten, produksinya ya, kalian bisa bikin konten sehari 10, atau enggak kalau kalian bikin sehari 10, terus kalian tinggal jadwal aja buat diposting setiap harinya. Jadi nggak usah setiap hari, satu hari, nggak usah dicicil, sehari 1, sehari 2, jadi nanggung. Kalian bikin aja, produksi aja, misalkan 1 hari 10 video langsung, itu buat kalian cicil untuk upload setiap berarti buat 10 hari gitu ya. 1-2 VT kerkun apa non kerkun, bisa di mix ya. Karena kalau semuanya kerkun nanti juga nggak naik biasanya itu di TikTok ya. Biasanya seperti itu. Jadi harus ada engagement juga. Jadi kalian kalau misalkan bikin VT nggak perlu hanya fokus, jangan hanya fokus ke penjualan aja, tapi engagementnya juga. Jadi makanya tadi yang seperti yang udah aku jelaskan juga, kalau misalkan bikin video nggak mulu hanya suruh check out, tapi bisa suruh follow, atau suruh likes, atau suruh komen. Coba dong terus di kolom komentar, kalian tim mana? Tim A atau tim B gitu ya misalkan contohnya. Atau enggak ya konten-konten ya, biasanya kalau sekarang itu banyak yang cepat naik kalau kalian mengangkat konten humor. Ya ini emang agak sulit, karena aku juga sulit ya untuk humor. Jadi teman-teman harus coba cari konten-konten yang yang buat refresh ya. Jadi untuk buat mereka, apalagi kan buat di TikTok nih ya, teman-teman yang buka TikTok pasti buat apa sih tadi kan? Buat hiburan, buat nyari hiburan kan. Jadi coba kasih konten-konten diselipi dengan konten-konten yang ada unsur hiburannya, gitu ya. Ada tips and tricks nggak biar audio tetap stand out dan relevan? Soalnya audio yang komersial terbatas banget. Betul, tapi kita nggak usah harus berharap sama video yang komersial aja, karena ada 2 kemungkinan. Kemungkinan 1, kemungkinan 2 ya. Ada 2 kemungkinan nih kalau kita pakai audio yang lagi ngehits ya. Audio yang lagi ngehits itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, video kita bisa ikut naik. Yang kedua, karena terlalu banyak yang pakai, malah tenggelam. Jadinya direkomendasikannya lama, karena yang pakai 2 juta orang. Jadi video kita ada di urutan ke 2 juta ini gitu ya. Jadi nggak naik-naik, ada 2 kemungkinan. Jadi kalian bisa nggak usah berfokus nggak usah ngandelin ya sama si video atau enggak audio viral aja, tapi teman-teman juga bisa pakai audio yang nggak terlalu banyak dipakai, itu juga boleh. Jadi diselipi aja.
Saat membuat konten sebelum live harus ada ajakan buat join live nggak Kak? Harus dong, harus. Tadi kan ada di sini nih, di bagian terakhir tadi. Nih, di sini apa namanya? Sebelum live ada harus bikin teaser. Nggak kelihatan ya, tapi nggak usah kita zoom lagi ya. Intinya di sini harus buat teaser. Teaser tadi ada apa aja? Mencakup 3 hal, yaitu produknya, waktu atau jam live-nya, sama promosinya apa, gitu ya. Selanjutnya, jumlah etalase live ideal berapa Kakak? Nah, itu sebenarnya nanti akan kita bahas ya. Kita akan bahas di materi selanjutnya. Tapi untuk penjelasan detailnya di materi selanjutnya, tapi aku jawab singkat aja, idealnya tidak terlalu banyak, yaitu kurang lebih sekitar 25 produk saja. Jangan terlalu banyak. Jadi kalau misalkan ada yang lihat etalasenya 100, ya jangan diikuti. Kenapa? Pusing, puyeng ngurus 100 etalase. Apalagi kalau misalkan produk affiliate misalkan ya, kita harus jelas, kita harus tahu loh. Kalau misalkan viewers tanya, kita harus tahu 100 produk itu apa aja. Jadi kita bisa maksimalkan di 25 produk saja. Akun penjualan plus edukasi digabung bisa kok. Jadi biar nggak ini ya, biar nggak bosan, ada interaksi juga. Kalau semua yang Kakak sebutin tadi udah dilakuin tapi live tetap sepi, solusinya gimana? Solusi terakhir, kalau misalkan dilakukan sebenarnya ya, kalau semua sudah dilakukan dengan konten dengan pembuatan konten 1 sampai 2 konten per hari, kalau melakukan sebulan 2 bulan itu pasti biasanya insya Allah ya, aku bilangnya ya, insya Allah naik. Kenapa? Karena TikTok bakal ngebaca akun kamu aktif, akunnya nggak mati. Jadi dia bakal merekomendasiin akun-akun yang aktif biasanya. Makanya tadi kita butuh produksi konten yang banyak biar terdeteksi akun kita aktif. Makanya tadi seperti yang juga aku sampaikan, kalau lagi masa periode promosi harus 4 sampai 5 video kita upload per harinya. Kenapa? Karena bakal makin ke-detect. Kalau misalnya kita cuma upload 1-2 aja, kita bakal kalah sama akun-akun yang lain. Karena kita harus banyak produksi kontennya. Kalau misalkan dalam waktu misalkan ya 3 bulan masih sepi terus, semua effort udah kalian lakuin masih sepi terus, jalan ninjanya adalah ads. Pakai iklan, jasa ads TikTok. Seperti itu. Kakak kalau baru mulai, belum ada yang nonton sampai 3 menit awal itu harus terus lanjut aja ya. Yes, betul. Misalkan nih, ini viewers ada 180. Habis itu tiba-tiba misalkan aku live streaming tadi, yang live streaming ternyata cuma 1 atau 2 orang aja yang nonton ini. Live must go on, terusin. Kalau misalkan yang meskipun viewersnya 0, telur ya, meskipun viewersnya 0 atau telur, tetap harus dilanjutin. Kenapa? Karena kalau misalkan kita terdeteksi diam, misalnya gini, aduh kita sedih banget, live streaming cuma 0 nih, yang nonton cuma 1-2. Ya Kak, jadi kita jual ini. Orang yang mau masuk jadi makin males nggak sih buat masuk? Ya nggak sih? Sebelum kita masuk ke live streaming pasti kan ada kayak teasernya kan. Jadi kita kan harus klik dulu baru masuk ke live streaming. Ya nggak sih? Nah kalau misalkan impressionnya saja udah kurang menarik, itu juga pasti gak bakal banyak yang nonton. Jadi kalau viewersnya lagi 0, kita harus tetap ngomong. Kalau misalkan waduh 0 banget nih, kita bikin suatu hal yang baru aja. Kayak misalkan ada konten-konten yang interesting, seperti misalkan ayo ada GA, ada hadiah, ada tebak-tebakan atau apa, buat aja interaksi-interaksi yang menarik gitu ya. Saya ditawarin sama agensi Kak, itu ada plus minusnya nggak sih Kak? Boleh jelaskan? Banyak plusnya ya. Plusnya banyak, karena kamu nggak perlu capek. Mereka semua yang mikir. Kamu adalah bosnya. Kamu tinggal marah-marah aja. Kamu tinggal marah-marah aja tugasnya ya. Dan juga untuk mengevaluasi. Minusnya duit aja, gitu aja. Minusnya duit. Duitnya pasti bayar agensi pasti besar, gitu ya. Maka pelatihan offline-nya terakhir pelatihan ya, semua dapat sertifikat atau yang lolos aja? Yang lolos aja dong. Jadi gini, aku harus tahu juga untuk pelatihan ini. Pelatihan ini kan berlangsung selama 10 hari dari tanggal 18 sampai 27 Desember. Teman-teman diharapkan bisa ikut semua materinya, 10-10-nya. Kenapa?
karena ada penilaian juga. Penilaian nggak cuma dari online test, tapi dari tingkat kehadirannya juga. Dan takutnya kalau misalkan teman-teman ada yang skip atau jarang hadir, materinya atau ilmu yang disampaikan juga nggak akan maksimal. Jadi cuma tahu kulit-kulitnya aja, sepotong-sepotong aja gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti cuma ikutnya 1 atau 2 kali seminar aja, ketika ada online test nih buat yang bisa kita undang ke offline seminar kita, nanti kalian nggak ngerti, akhirnya nggak lolos. Jadi untuk sistem penilaiannya yang buat diundang ke offline acara kita itu dari yang pertama itu tingkat kehadiran dan juga online testnya gitu ya. Jadi kalau online test mah aku yang bikin, itu aku mudahin kok buat kalian. Jadi aku harapkan teman-teman pada hadir aja. Jadi biar tingkat kehadiran kalian bagus. Gitu ya. Absennya di mana Kakak? Absen boleh ya. Absen boleh sekarang, teman-teman bisa screenshot ya, karena ini kan materinya juga sudah selesai, teman-teman bisa screenshot. Jangan lupa setelah screenshot, kalian boleh simpan dulu. Terus nanti setelah ini aku bakal kasih link aku bakal kasih link tesnya di grup community seperti biasa. Kalian tinggal isi aja. Setelah kalian isi online tesnya, kalian bisa kirimkan screenshot absen awal dan absen akhir. Terus kalian bisa tulis ya, kasih tahu ya ke admin satunya kalau kalian sudah isi online tesnya. Udah cukup gitu aja. Ada kok di grup community ya. Kalau beli followers ngaruh nggak Kakak ke live streaming? Yes, betul. Beli followers ngaruh. Jangan beli followers. Mending kalian ngabisin duitnya bukan ke beli followers, tapi ke ads. Karena beli followers itu nanti akan terdeteksi akunnya kategorinya kan followers kan, kalau misalkan kita beli itu kan bisa bot atau bisa orang luar segala macam, sehingga nanti si TikTok ini nggak akan kedetek nih kalau akun kita itu ngejual apa, akun kita itu spesialisnya apa. Karena rata-rata kalau akun yang growth itu dia yang punya spesifikasi atau nggak punya followers dengan target market yang sama atau interest yang sama. Jadi kalau misalkan kalian mau beli followers, better jangan deh. Mending kalian kalau misalkan akunnya masih baru, masih nol, mending kalian bisa saling support, saling follow, itu juga bisa. Yang pasti harus organik, jangan beli gitu ya. Kalau capit-capit Kak ngaruh sama penjualannya. Maksudnya capit-capit tuh apa ya? Capit-capit ini games yang seru capit-capit, yang ini Kak, capit gitu bukan sih? Atau gimana? Trafiknya jelek. Kalau trafik jelek harus yang pertama harus kasih display ruangan yang bagus. Ya, kalau misalkan kalian jualan atau nggak live streaming di rumah, lightingnya harus oke. At least backgroundnya, kalau misalkan kalian nggak punya background, bisa background putih aja, polos, yang penting bersih. Atau kalian bisa pakai OBS kayak aku ini pakai OBS, pakai green screen. Jadi kalian nggak tahu kan sebenarnya aku live streaming di studio seperti apa, misalkan bentuk studionya nggak tahu kan, kalian cuma tahu aku aja. Sedangkan ini ngaruh banget. Nanti ini akan kita bahas di materi selanjutnya ya. Jam 9.35 kita tutup ya untuk tanya jawabnya. Nanti kita akan mulai ke online test. Jadi jam 9.40 deh. 9.40 ya, 6 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Ruang live beda-beda itu bakal ngaruh viewers nggak Kakak? Ruangan live beda-beda. Bisa ngaruh, bisa enggak. Karena apa? Kalau misalkan kita pakai yang sama nih, misalkan kita konsisten pakai background yang sama, atau bukan background yang sama ya, tapi kayak yang suasananya seperti ini, ya misalkan suasananya di studio ya, terus kita mau pindah ke outdoor, kita pindah lagi ke pabrik misalkan backgroundnya, itu lebih ke akun kita takutnya nanti nggak dapat viewers atau followers gak bakal kenal, jadi bakal asing. Kalau misalnya kita pakai background, misalkan kita pakai pabrik terus nih background kita, atau nggak kita live streaming di pabrik terus, otomatis kalau misalkan ada orang yang nonton, oh ini kan si ini, soalnya kan udah kenal, jadi udah kenal ya, kalau backgroundnya itu di pabrik itu pasti live streaming kita gitu. Jadi kalau bisa jangan terlalu sering mengganti background. Kalau bisa ganti backgroundnya mungkin kayak misalkan ornamennya aja. Misalkan sekarang lagi Natalan misalkan ya, buat teman-teman pakai background yang ada merah, hijau, segala macam. New Year's gitu aja. Mungkin tema warnanya aja yang bisa diubah. Gitu ya. Bagusnya live di jam berapa? Besok kita bahas ya. Jam-jam live streaming. Prime time-nya besok kita bahas ya, say.
besok bakal kita bahas. So, besok malam jam 8 on time ya Beb ya. On time, jangan ngaret-ngaret, takutnya nanti kelamaan nanti teman-teman pada ngantuk. Misteri Box boleh kah di live? Boleh, tapi dengan syarat di deskripsi atau di judul harus dijabarkan seperti apa. Misalkan kita mau mystery box nih, beli satu, isinya bisa apa aja dijabarin. Jadi jangan yang mystery box isinya nggak tahu apa gitu ya. Jadi kayak beli kucing dalam karung. Kalian boleh kasih deskripsinya biar nanti dari TikTok juga nggak kena pelanggaran. Kelas offline-nya di mana nanti? Kelas offline-nya di Jakarta, tapi kuotanya terbatas. Ingat, penilaiannya berdasarkan dengan apa tadi? Kehadiran, agak ngeblank ya. Kehadiran sama online test gitu ya. Tahu kenapa aku live bawa brand hijab tapi suka tiba-tiba dapat pelanggaran mature content atau disclosure content? Oke, mungkin karena yang pertama overclaim. Biasanya karena overclaim. Misalkan kamu bilang nih jualan kerudung nih, kerudung ini bisa anti badai, kerudung ini bisa anti air, tahan 7 turunan misalkan gitu ya, atau apa. Jadi ada yang overclaim. Coba ganti kata-kata yang sedikit sensitif ya, dengan kata-kata yang lebih masuk atau yang lebih apa ya, yang lebih enak lah, bukan lebih enak apa ya menjabarkannya, yang lebih umum. Ya jangan yang sensitif. Seperti kayak misalkan skincare, jangan ini adalah produk pemutih gitu ya, itu kan sensitif ya. Tapi kayak ini bisa mencerahkan aja, biasanya dapat pelanggaran. Jadi ada kata membantu, kayak ini bisa membantu mencerahkan, baru nggak dapat pelanggaran gitu ya. 3 menit lagi kita offline ya, jam 9.40 kita off. Nanti aku bakal kasih linknya, jadi biar kalian gak kemalaman untuk isi online testnya juga. Oke? Kalau punya 2 akun dibuat live bersama boleh, tapi backgroundnya harus berbeda. Misalkan kamu mau live streamingnya di TikTok juga atau di platform lain. Kalau misalkan di TikTok dan di platform lain atau sama ya, sama-sama di TikTok, coba backgroundnya dibedain. Misalkan ada satu di sini, satu lagi angle-nya dari sebelah sini. Ya, jadi jangan sama ininya, angle-nya. Karena nanti bakal kedeteksi. Maksimal berapa kandidat yang lolos buat ikut tes offline? Sampai sekarang belum ada info lagi sih dari pihak TikToknya juga. Soalnya kan kita kerja sama TikTok dan juga F-commerce. Belum ada lagi. Cuman yang pasti kuotanya terbatas ya. Online test boleh diisi besok, boleh, tapi maksimal dikumpulkan jam 12 siang. Jadi nanti setelah jam 12 siang, link online test akan kita tutup gitu ya Beb ya. Kasih cara join grup. Nanti di DM aku aja. DM aku ini. Jangan DM aku. DM aku ini aja, Future Educations ya. Nanti kita bisa kasih linknya. Alright? Kalau lagi live tiba-tiba kena pembatasan lagi, iya pelanggaran. Namanya pelanggaran. Jadi mungkin ada kata-kata yang sensitif atau kata-kata pelanggaran ya, atau kalau misalkan bukan kata-kata dari visualnya. Misalkan visualnya ada seksi-seksi, atau ada anak kecil, atau ada rokok, ada benda yang berasap ya, entah itu dari air diffuser, padahal ya itu juga nggak boleh. Jadi perasapan nggak boleh, itu banyak gitu ya. 1 menit terakhir penutupan ya, kasih kata-kata pelanggaran. Nanti akan kita bahas ya. Besok kita bakal membahas, bentar aku lihat dulu materinya apa besok ya. Besok itu lebih ke live operator. Jadi cara kerja, bentar coba aku lihat dulu ya materi buat besok ini apa. Sebentar. Wait. Oke, jadi besok topiknya adalah tentang workflow atau work content seorang live operator. Jadi ada host, ada live operator. Itu ada, nanti aku juga bakal kasih tahu kalian juga kerjanya ya. Kerjanya seperti apa, terus prospek kerjanya seperti apa, range salary-nya berapa. Aku juga bakal kasih tahu gitu. Oke. Ya, nanti juga bakal ada ini ya. Besok kita bakal bahas lagi data. Baca data.
baca data live streaming itu juga kita bakal jelasin. Oke, thank you so much ya buat teman-teman semuanya sudah ikut materi pelatihan dari Shop Tokopedia hari ini. Thank you juga buat teman-teman atas tanya jawabnya, seru banget, ternyata banyak banget yang join. Jangan lupa juga buat teman-teman yang belum follow, silahkan di follow terlebih dahulu. Dan jangan lupa absen, yang belum absen, absen dulu, ayo nanti lupa ya. Jangan lupa absen, absennya gimana? Screenshot, dan jangan lupa kirim ke admin 1. Jangan ke wawaku ya, jangan ke wawaku ya say, nanti nggak kedeteksi. Kamu sendnya, scan screenshotnya ke admin aku aja ya, admin 1, namanya admin 1 gitu ya. Thank you so much, sampai ketemu lagi besok di jam 8 on time ya, be ready, jangan lupa catatan dan segala macamnya ya. Sampai ketemu lagi di esok hari, bye bye semuanya, see you guys.